Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Lilik Setiawan, mahasiswa dari program Senior Eksekutif Master of Business and Administration, batch ke-38, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Strategi Industri Tekstil di Era Pandemi COVID-19, studi kasus pada PT Sekar Lima Pratama dengan dosen pembimbing Bapak Amirullah Setiohardi, PhD. Mengapa saya mengamati kasus ini? Karena hal ini sangat menarik di mana industri tekstil dan produk tekstil Indonesia merupakan penyumbang devisa terbesar di luar sektor non-migas, yaitu sebesar 14,11 miliar US dollar pada akhir tahun 2022, dan pada saat yang sama menjadi jejaring pengaman sosial bagi pemerintah kita karena menyerap tenaga kerja sebesar 43% dari sektor industri manufaktur, serta tidak lupa juga menjadi penghela dalam program industri, yaitu program Making Indonesia 4.0. Mengapa kita memilih PT Sekar Lima Pratama? Karena perusahaan ini telah berhasil melalui krisis ekonomi pada tahun 1998 dan juga melalui krisis global yang terjadi pada tahun 2008 serta berhasil survive dari era pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2019 sampai 2022 dan bahkan bisa mencapai pertumbuhan yang signifikan setelah melalui era pandemi COVID-19. Permasalahan yang terjadi di dalam industri tekstil dan produk tekstil selama era pandemi COVID ini terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal, di mana keduanya ini akan menyebabkan penurunan kapasitas produksi, penurunan penjualan yang hingga akhirnya mengarah kepada penutupan usaha. Kami membagi pertanyaan penelitian dalam tesis kami ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah apa dampak COVID-19 ini terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, bagaimana perusahaan menanggapi dampak dari COVID-19 ini sehingga bisa melangsungkan eksistensinya. Yang ketiga, bagaimana dampak upaya penerapan strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang keempat, apa saja upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya setelah pasca pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan dampak pandemi COVID terhadap perusahaan, kemudian untuk mendokumentasikan setiap upaya yang dilakukan perusahaan untuk bisa menjaga eksistensinya. Yang ketiga, mendokumentasikan dampak strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan strategi-strategi yang dilakukan perusahaan untuk dapat tumbuh berkembang era pandemi COVID-19. Untuk desain penelitian, kami akan menerapkan dengan deskripsi kualitatif yang dimana kami akan mendapatkan melalui data primer dan data sekunder. Untuk data primer, kita akan melakukan wawancara dengan stakeholder yang ada di dalam tubuh perusahaan PT Sekar Lima Pratama. Sedangkan data-data sekunder kita dapatkan dari kajian literatur, dokumen-dokumen terkait dari kementerian dan lembaga, dan juga observasi yang ada di dalam lingkungan setempat ekosistem terkait. Dalam metode pengumpulan data yang dilakukan melalui metode wawancara, kami mewawancara presiden direktur dari perusahaan, kami mewawancara direktur-direktur yang terkait dalam hal ini, khususnya direktur marketing, direktur produksi, direktur keuangan, dan direktur sumber daya manusia atau human resources development. Berdasarkan dari wawancara tersebut, kami mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi kajian dan menjadi dasar dari penelitian ini kepada bagaimana kita menerapkan sebuah strategi untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi dalam tubuh perusahaan.
Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini baik secara internal maupun eksternal, kami melakukan penelitian dengan mengobservasi kegiatan yang ada di dalam perusahaan dan juga melihat laporan-laporan yang mereka susun, baik ini terkait dengan laporan marketing, laporan produksi maupun laporan keuangan. Sedangkan untuk dokumen-dokumen penunjang lainnya kita dapatkan dari berbagai lembaga dan literatur yang terkait, misalnya seperti berita-berita yang ada dan juga dari dokumen-dokumen yang kita dapatkan dari kementerian maupun dari Biro Pusat Statistik. Untuk metode penelitian dan analisis data, kita menggunakan analisis Five Forces Porter dan juga analisis SWOT, di mana kita melihat bagaimana perusahaan dalam kondisi sebelum pandemi COVID, di dalam era pandemi COVID, dan bagaimana mereka dapat tumbuh berkembang pasca pandemi COVID-19. Dalam analisis Five Forces Porter, kita dapat melihat adanya ancaman pesaing baru merupakan salah satu hal yang kita amati, di mana sebelum pandemi COVID-19, perusahaan hanya memproduksi kain untuk kebutuhan tekstil. Sedangkan pada saat pandemi COVID-19, perusahaan harus melakukan pivoting bisnis dengan melakukan produksi yang lebih bervariasi, yaitu mulai melihat apa yang menjadi kebutuhan pada saat itu. Khususnya adalah masker atau alat pelindung wajah dan juga alat pelindung diri atau APD. Pada poin yang kedua, yaitu daya tawar pemasok atau supplier, sebelum pandemi COVID-19, perusahaan melakukan pembayaran atau pembelian aliran listrik dari PLN selalu tertib dan tepat waktu, di mana pasokan energi dari PLN ini merupakan salah satu isu yang utama. Namun pada saat pandemi COVID-19, perusahaan mulai mengalami kesulitan dan dalam hal ini kita dapat melihat bahwa perusahaan listrik negara dalam masa pandemi COVID juga tidak dapat memberikan keringanan ataupun potongan biaya. Untuk poin yang ketiga, daya tawar pembeli. Sebelum pandemi COVID, kita dapat melihat bahwa posisi antara pelanggan dan perusahaan adalah posisi yang sangat equal, di mana mereka berdua dapat melakukan kontrak penjualan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Sedangkan pada saat pandemi COVID-19, perusahaan harus banyak menerima negosiasi dan banyak menerima permintaan kemudahan yang diajukan oleh pembeli, oleh karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan pada saat pandemi COVID merupakan produk baru, sehingga harus banyak mengalami sosialisasi dan kemudahan di pasar. Poin yang keempat, kekuatan produk pengganti atau substitusi. Di sini kita melihat bahwa sebelum pandemi COVID-19, preferensi dari masyarakat untuk kebutuhan tekstil dan produk tekstil lebih ke arah kepada kebutuhan fashion. Dan kalaupun ada permintaan untuk masker, masyarakat lebih menyukai masker medis dengan standar yang dianggap jauh lebih sehat. Sedangkan pada saat pandemi COVID-19, terjadi pergeseran di mana produk-produk fashion ini mengarah kepada lebih ke arah pakaian casual yang lebih nyaman dipakai di rumah dan juga aksesoris-aksesoris tekstil di rumah. Sedangkan untuk kebutuhan masker, pada saat itu di mana masker medis sangat langka, terjadi pergeseran dari masker medis kepada masker kain yang lebih sederhana. Untuk poin yang kelima, persaingan antar perusahaan sejenis, kita dapat melihat bahwa sebelum pandemi COVID-19, dengan adanya kestabilan permintaan yang ada di pasar, maka rata-rata persaingan dalam perusahaan industri tekstil dan produk tekstil dapat berlangsung secara normal. Sedangkan saat memasuki pandemi COVID-19, kita bisa melihat bahwa di mana terjadi penurunan permintaan yang sangat drastis dan ketidakpastian ekonomi yang sangat besar. Sehingga hal ini membuat perusahaan harus berupaya untuk melakukan segala upaya untuk dapat melakukan pivoting bisnis ataupun melakukan hal-hal yang lebih kreatif, melahirkan produk baru untuk memicu peralihan usaha ke produk-produk yang dapat membuat perusahaan menjadi lebih sustainable. Dari seluruh temuan data yang kita kumpulkan, kita akan masukkan semuanya ke dalam analisis SWOT yang dimana kita dapat membaginya menjadi internal dan eksternal melalui metrik SWOT. Dalam analisis SWOT kita dapat melihat ada dua sisi, internal dengan eksternal. Di sisi internal kita melihat ada strength atau kekuatan dari perusahaan, di mana perusahaan sudah berdiri sejak 1977, memiliki produk dengan grade yang terbaik, menggunakan bahan baku yang terbaik, memiliki delivery time yang baik, dan juga hubungan
antara pemberi kerja dan penerima kerja yang sangat baik. Dari sisi weakness atau kelemahan, perusahaan kurang memanfaatkan teknologi sebagai sarana promosi kepada pelanggan. Dan juga pada saat terjadi pandemi COVID-19, perusahaan harus mematuhi peraturan pemerintah, yaitu peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau lebih dikenal dengan istilah social distancing. Dari sisi eksternal, kita dapat melihat adanya opportunities dan threats. Untuk opportunities atau peluang, kita melihat bahwa adanya timbulnya pasar untuk produk baru, yaitu alat pelindung wajah atau biasa dikenal dengan masker, dan juga alat pelindung diri atau APD. Dan juga muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang dirasakan cenderung lebih produktif, yaitu work from home, dan juga munculnya perhatian di dunia maya yang lebih tinggi melalui sosial media. Dalam hal ini, perusahaan harus melakukan pivoting produk untuk mempertahankan eksistensi produksinya, dan pada saat yang sama, perusahaan dapat memanfaatkan kepedulian sosial yang sangat tinggi di dunia maya itu dengan melakukan pembangunan citra yang positif dari perusahaan. Sedangkan dari sisi threats atau ancaman, perusahaan mengalami kenaikan harga bahan baku yang sangat drastis, serapan pasar yang menurun, sehingga mengalami kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, perusahaan harus melakukan model bisnis yang berbeda, yaitu model bisnis yang kita sebut dengan freemium, yaitu model bisnis free namun premium, di mana dalam hal ini perusahaan menghasilkan barang-barang dengan harga yang sangat minim, namun tetap memberikan kualitas yang premium. Sedangkan untuk posisi threats yang lebih berat, perusahaan dipaksa untuk melakukan barter atau tukar tambah untuk mempertahankan eksistensi produksi yang berlangsung di dalam internal perusahaan. Setelah melalui analisis data yang kita lakukan, maka kita mencapai pada tahap kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, perusahaan menanggapi perubahan kebijakan pemerintah dan perilaku konsumen, dalam hal ini termasuk dalam pembatasan sosial berskala besar, kenaikan harga bahan baku, penurunan kapasitas produksi sampai dengan kemungkinan penutupan dari perusahaan. Kemudian perusahaan mengambil strategi dalam menyikapi hal ini, bagaimana bisa melakukan aktivitas usaha dengan tetap menerapkan work from home, PSBB atau social distancing, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, PT Sekar Lima Pratama juga melakukan fokus pada visi dan misi untuk menjadi perusahaan yang terdepan di industri manufaktur tekstil setelah era pandemi COVID-19. Melalui implementasi strategi yang baru, penggunaan teknologi-teknologi produksi yang baru, pemanfaatan sosial media untuk membangun image yang lebih baik, dan juga melakukan business pivoting atau pengalihan produksi dalam produk-produk yang lebih dibutuhkan oleh market. Berdasarkan penelitian tesis ini juga, maka kami menyarankan kepada perusahaan untuk dapat melakukan penguasaan teknologi yang lebih maju dalam sektor produksi, dan juga untuk pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan citra perusahaan. Di samping itu, perusahaan juga harus memikirkan untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya kepada pengembangan sumber daya manusia untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan kesinambungan perusahaan. Berdasarkan penelitian dari tesis ini, kami juga menyarankan kepada pemerintah agar memiliki kesiapan untuk penerbitan regulasi yang lebih terstruktur untuk menanggapi situasi pandemi global COVID seperti ini. Di samping itu, perlu adanya evaluasi kebijakan yang responsif dan sensitif terhadap perubahan dengan mempertahankan laju pergerakan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan kerja bagi industri. Untuk peneliti selanjutnya, kami juga menyarankan agar penelitian ini dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk mengantisipasi situasi serupa yang kemungkinan bisa terjadi di masa depan. Dan penelitian berikutnya dapat lebih fokus pada pengembangan strategi baru dan penyediaan antisipasi yang lebih baik terhadap peristiwa serupa. Demikian akhir dari presentasi tesis saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam membantu penyelesaian tesis ini, dan semoga tesis ini berguna bagi banyak pihak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.